Halo teman-teman Sportissimoto. Kali ini kita kedatangan sebuah Vespa putih yang mungkin tampilannya klasik-klasik ya. Pakai windscreen, pakai front rack, pakai back rack, tapi dia mesinnya udah di-upgrade oleh kami. Jadi salah satunya menggunakan paketan 63 mm pistonnya, dan ini termasuk versi hemat ya. Jadi kurang lebih butuh dana 7 jutaan aja, itu di luar knalpot dan ECU-nya. Jadi 7 jutaan itu udah masuk dyno test, udah termasuk jasa pemasangan, dan bla 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 bla. Nanti kita jelasin detail di videonya. Kira-kira seperti apa hasil oprekannya? Mari kita lihat. Buat pertama tentu aja kita ganti ini blok A piston standarnya nih. Nah, ini kan standarnya dia pistonnya cekung banget ya. Kita ganti pakai produk aftermarket teman-teman, yang pakai diameternya 63 mm, terus juga dia domnya lebih tinggi, sehingga perbandingan kompresinya kita bikin 11:1. Dan 11:1 ini udah pilihan paling tepat, karena buat harian ya, motornya juga tampilan masih standar. Buat harian jadinya pakai 11:1, bensinnya pakai Pertamax itu masih cukup banget. Kemudian kita juga ada oprekan di area headnya, jadi kita kasih porting polish sedikit untuk menghilangkan kulit jeruknya biar aliran udara dan bensinnya lebih lancar. Lanjut di area head, selain kita porting, paketannya juga udah termasuk sama ini teman-teman, Noken As. Jadi Noken As standar kita ganti pakai produk aftermarket juga yang punya angkanya tuh lebih besar-besar ya, jadi angkatan klepnya lebih tinggi, kemudian juga bukaan klepnya, buka tutupnya tuh beda lah dibandingkan yang versi standarnya. Dengan begitu powernya akan lebih besar dibandingkan menggunakan cam standar. Selanjutnya, berhubung ini motor udah pakai ECU aftermarket yang di luar harga 7 jutaan itu ya, di luar paketan, jadinya kita juga melakukan dyno test dan mapping ulang di area dynonya. Habis ini kita akan coba dan kita akan lihat seperti apa perubahan tenaganya before dan afternya. Nah, tadi kita udah ngelakuin dyno, teman-teman. Udah beberapa kali running, terus juga mapping juga sampai dapat ya, hasilan terbaik. Akhirnya, Vespa yang udah diborap di Sportissimo ini punya tenaga maksimalnya 13,01 horsepower di 8.260 rpm dan juga torsinya 12,03 Nm di 7.550 rpm. Nah, sedangkan Vespa versi standar ya, di tempat yang sama ya, di mesin dyno yang sama itu cuma punya tenaga 9,57 HP di 7.550 rpm dan torsi maksimalnya cuma 9,75 Nm di 6.840 rpm. Jadi kenaikannya lumayan, sekitar 3,44 HP dan torsinya juga 2, sekian Nm lah ya. Dan kalau kita ngeliat grafiknya, ini lumayan banget sih kenaikan tenaga teman-teman. Jadi kalau kita ngeliat grafiknya nih, dari 5.500 rpm itu tenaga motornya udah jauh lebih tinggi, udah jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi standar ya. Bahkan kalau kondisi standar kita lihat di sini tuh udah limiter sekitar di 8.000 atau 8.500 itu udah limiter, powernya udah cut off, udah rendah banget, udah turun. Nah kalau yang sekarang ini yang udah diborap ini tenaganya lebih landai, jadi nggak langsung ngedrop di putaran atas. Dan kalau lihat di sini kurang lebih RPM-nya bentuk-bentuk di sekitar 9.600 atau 9.700 RPM lah ya. Jadi untuk harian rasanya udah cukup banget, tinggal nyesuaiin aja karakter CVT-nya. Kira-kira kalian suka yang jengkat di bawah atau suka yang atasnya lebih jalan. Nah, kurang lebih seperti itu hasil dari oprekan kami mengenai Vespa Primavera yang cc-nya sekarang udah jadi 183 cc, paket 7 jutaan termasuk blok piston, Noken As, setting CVT juga menyesuaikan karakter, dan dyno test juga jasanya. Kalau gitu langsung aja, yang minat bisa mampir-mampir ke bengkel kita, ada di Bilangan Rawamangun. Bisa langsung cek di deskripsi alamat lengkap dan nomor teleponnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.